Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fuad. Kali ini kita akan menjelaskan tentang aplikasi tentang art grafik atau percetakan ya. Jadi pemesanan percetakan pada art grafik. Aplikasi ini terdiri dari dua akses. Yang pertama itu adalah pelanggan dan yang kedua itu adalah admin. Jadi di sini ada dua akses. Yang pertama itu adalah pelanggan, bagian yang sini. Yang kedua itu adalah admin. Jadi untuk admin, usernya nanti di sini login sebagai admin. Jadi untuk profil ini diinputkan oleh admin, jenis desainnya juga nanti diinputkan oleh admin. Jenis desainnya ini contohnya aja, nanti bisa diedit berdasarkan produk-produk yang ada di art grafik. Di sini ada proses daftarnya di sini, dan di sini ada proses login. Setelah mendaftar itu nanti diarahkan ke halaman login. Nah, jadi nanti loginnya di sini. Untuk order pesanan desainnya di sini. Oke, jadi sebelum kalian masuk ke bagian pendaftaran atau pemesanan, jadi lebih baik kalian itu lengkapin dulu data-datanya yang ada di master data. Jadi kalian harus menginputkan datanya yang ada di master data. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik. Jadi di sini untuk halaman adminnya, kalian tinggal login bagian admin, passwordnya juga admin, sama login. Jika sudah login, maka akan diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya. Halaman utama adminnya ini seperti ini. Nah, yang perlu kalian inputkan di sini adalah data masternya. Data master di sini ada beberapa data yang perlu kalian inputkan. Untuk demonya juga nanti kalian perlu menjelaskan masing-masing dari fitur-fitur yang ini. Misalnya data profil ini untuk apa, data admin ini untuk apa, yang ini untuk apa, ini untuk apa, dan sebagainya. Oke, jadi yang pertama di sini ada data profil. Data profil ini adalah data profil dari art grafik itu sendiri. Di sini data profilnya cuma ada satu, jadi tidak ada tambah dan tidak ada hapus. Jadi kalau misalnya ini mau diganti, tinggal edit saja data-data yang sudah ada. Yang kedua itu data admin. Data admin di sini perlu kalian tambahkan, atau misalnya ingin kalian tambahkan. Tadi saya login sebagai username admin dan passwordnya admin. Nanti bisa kalian tambah untuk username baru dan password yang baru. Bisa juga kalian login dengan nama Diki dan password Diki. Kalau kalian ingin tambah, silahkan klik tambah. Nanti ikuti aja proses penginputan username dan passwordnya apa. Selanjutnya di sini ada data alat dan bahan. Data alat dan bahan ini ibaratnya seperti manajemen ini ya, manajemen peralatan atau mesin yang ada di art grafik. Jadi misalnya mesin-mesinnya itu nanti kalian inputkan di sini, misalnya seperti mesin press, ini jumlahnya 1, kompresor jumlahnya 1, cartridge jumlahnya 5, dan yang lain. Jadi semua peralatan diinputkan ke dalam data alat dan bahan. Alat dan bahan juga di sini meliputi seperti kertas, atau misalnya bahan untuk spanduk, bahan untuk kaos baju. Jadi lebih mengarah juga ke manajemen stok. Oke, jadi di sini kelihatan stoknya ada berapa. Kalau misalnya stoknya mau ditambah, tinggal diedit terus diupdate jumlahnya. Kalau misalnya ingin kalian kurangin, diedit dan dikurangin jumlahnya. Selanjutnya juga ada di bagian data customer. Di sini data customer di sini bisa diinput melalui data admin atau bisa diinput melalui data pendaftaran. Data pendaftarannya itu tadi yang ada di data di sini. Di sini ketika misalnya input data ini terus kita simpan, maka data customer itu akan masuk otomatis di sini. Oke, kita coba aja dulu ya. Misalnya di sini ada nama customernya Diki, alamatnya Jambi, laki-laki, nomor telepon 7792108, Diki. Di sini juga Diki. Kita proses pendaftaran selesai. Oke. Maka data yang sudah diinputkan barusan akan otomatis masuk ke data customer. Nah, di sini masuk secara otomatis di data customer.
Kalian bisa inputkan di situ, di sini tadi, di bagian sini tadi. Bisa juga kalian inputkan di bagian tambah langsung di sini. Kalau misalnya customernya datang langsung ke Art Graphic. Kalau misalnya di sini untuk customer mendaftar secara sendiri, pribadi gitu. Oke, selanjutnya data customer sudah. Di sini ada jenis desain. Ini jenis-jenis layanan yang ada di Art Graphic, bisa kalian masukkan di sini. Misalnya desain kaos polos, harganya berapa, contohnya bagaimana. Dan X banner misalnya seperti ini contohnya, harganya 45.000. Terus di sini ada misalnya desain karikatur, misalnya harganya 95.000. Ini semua layanan-layanan yang ada di dalam Art Graphic. Jadi bisa inputkan namanya, bisa inputkan foto, langsung inputkan harga. Jadi misalnya kalian di sini misalnya inputkan nama, jenis apanya apa, nama layanannya, fotonya apa. Ini fotonya ngambil dari folder langsung. Nanti kalian tinggal pilih lokasi penyimpanan fotonya ada di mana. Terus nanti di sini biaya desainnya, jumlah biaya desainnya. Kalau sudah, simpan. Kalau yang seperti ini nggak perlu diisi karena yang ini terisi secara otomatis. Selanjutnya di sini ada data pembayaran. Data pembayaran ini kita lompatin dulu karena di sini adalah proses pembayaran ketika ada yang melakukan pemesanan. Terus masuk lagi ke data pemesanan desain. Di sini juga kita lompatin karena di sini masuk ke bagian pemesanan, alur dari programnya. Yang saya jelaskan sekarang ini adalah alur untuk penginputan data yang mendukung pemesanan nanti. Di sini ada bukti pembayarannya juga kita lompati karena setiap ada yang melakukan order dan mengirim bukti nanti masuknya ke sini. Terus di sini ada data rencana desain. Rencana desain juga nanti masuknya ke sini kalau misalnya ada yang mau melakukan orderan. Dan yang terakhir di sini ada data produk paling laku. Produk paling laku di sini akan masuk di sini berdasarkan jumlah orderan. Misalnya baju kaos ordernya 10, berarti untuk sementara dia paling atas, paling banyak orderan. Misalnya kemeja ordernya 5, berarti yang kaos tadi jumlah yang paling lakunya adalah kaos. Selanjutnya sudah diisi semua, baru nanti kita coba melakukan pemesanan. Kita coba login. Tadi kita sudah daftar dengan nama Diki. Sekarang kita coba melakukan login ke dalam aplikasi pengunjungnya atau customernya. Diki, sini Diki. Kita coba login. Oke, jika sudah berhasil login, maka di sini ada jenis-jenis desain. Jenis desain ini kita bisa untuk mengecek harga atau dan lain-lainnya. Pesan desain, misalnya contohnya misalnya mau desain kaos gitu kan, kita bisa pesannya di sini. Kalau di sini pemesanan dan rancangan desain, di sini bisa kita alur misalnya di sini masuk data-datanya dari jenis desain. Jadi kita coba aja langsung. Kita coba melakukan pemesanan apa ya? Pemesanan misalnya kaos. Kita coba pesan kaos, harganya 30.000. Oke, di sini kita mau pilih ukurannya apa? Kita misalnya pilih ukuran XL. Jumlah desain yang ingin kita pesan itu ada misalnya ada 10. Berarti 30.000 dikali 10 jumlah biayanya itu adalah 300.000. Kalau kita misalnya pilih 9 maka 570.000. Coba kita order misalnya 5 aja dulu. Kita proses pemesanan. Oke, sudah masuk ke proses pemesanan, baru nanti di sini dari sini nanti masuk ke sini pemesanan dan rancangan desain. Jadi nanti di sini atas nama Diki melakukan pemesanan desain kaos, jumlah desainnya 5, biaya desainnya 150.000. Ini biaya desainnya ya, biaya desainnya seperti apa. Dan di sini ada proses bayar. Proses bayar ini nanti di sini ada atas nama Diki, terus proses bayarnya 30% dari 150.000 berarti 45.000. Sisa pembayarannya adalah 105.000. Kita masuk ke proses pemesanan. Kita proses pemesanan.
Nah, si Diki nanti ketika misalnya sudah melakukan pembayaran ke rekening bank yang ini, Bank Mandiri yang ini, atas nama Robi, terus di sini jumlah DP-nya 45.000, bisa di sini upload biaya bukti transfernya. Misalnya di sini kita upload bukti transfernya, contohnya ini ya, contoh bukti transfernya sebesar 45.000, kita upload bukti pembayaran. Transaksi selesai, terima kasih telah menggunakan jasa kami. Kalau lebih lanjut, customer akan menghubungi Anda. Terima kasih. Jadi untuk desain seperti yang udah dipesan tadi, misalnya yang ada di jenis desain, jadi kita harus mesan yang namanya desainnya dulu. Ketika misalnya diklik di sini, desainnya seperti ini, misalnya dilakukan pemesanan. Maka nanti ketika sudah melakukan DP, maka pihak dari adminnya atau pihak dari ad grafiknya akan menghubungi customer atas nama Diki, dengan nomor telepon sekian. Ini bisa dihubungi ke nomor WA. Terus tadi pemesanannya itu nanti masuk ke data pemesanan desain. Pemesanan desainnya seperti ini misalnya. Oke, seperti ini, menunggu konfirmasi. Dia telah melakukan pembayaran tadi, jadi masuknya ke dalam pemesanan desain. Jadi kita di sini mau lihat rencana desainnya. Rencana desainnya juga nanti di sini kita upload. Jadi ibaratnya setelah konsultasi langsung dengan si Dikinya, barulah nanti di sini admin menginputkan rencana desainnya di sini. Jadi rencana desainnya itu nanti kan kaos polos tuh. Jadi kaos polos warna hitam tadi, rencana desainnya mau seperti apa misalnya. Jadi ini rencana desainnya mau seperti ini misalnya. Mau seperti baju yang seperti ini. Jadi ketika misalnya sudah di-upload, nanti di sini buat keterangannya di sini misalnya bisa di-input. Misalnya di sini contoh ya, contoh atau keterangan desainnya, hurufnya kecil aja, misalnya kecil, terus fontnya merek apa, gitu kan, fontnya Arial atau gimana. Nah, di sini keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk desain atau pembuatan bajunya bisa ditulis di sini. Baru kita proses simpan. Di sini kita upload fotonya dulu. Kita upload yang apa ya? Ini biasanya. Kita coba upload, simpan. Oke, jadi untuk rencana desainnya sudah di-upload. Jadi atas nama Diki tadi itu nanti melakukan pemesanan desain dan ingin membuat baju kaos dengan desain seperti ini. Gitu, dan ada deskripsinya maunya seperti ini, dan otomatis yang sudah kita konfirmasi di data pemesanan tadi di pemesanan desain, ketika kita simpan rencana desainnya, maka otomatis masuk ke data rencana desain. Jadi antara pemesanan dan rencana itu sinkron, akan terhubung. Setelah kita input di sini di data pemesanan, maka foto yang kita input tadi akan masuk ke dalam data rencana desain. Kalau sudah masuk ke data rencana desain, kembali lagi di sini kita konfirmasi DP-nya tadi. DP-nya tadi kita konfirmasi, di sini menunggu konfirmasi sebesar 45.000 tadi, kita konfirmasi pembayarannya. Setelah kita konfirmasi, ternyata desain yang mau dibuat itu seperti ini, kaos gitu kan, desainnya mau seperti ini. Nanti tinggal dari desainer yang bersangkutan melakukan pekerjaannya dengan desain yang seperti ini. Kita tinggal konfirmasi, maka status yang tadi belum menunggu konfirmasi, maka di sini akan berubah menjadi terkonfirmasi di dalam data. Kembali lagi ke dalam data pemesanan, dan di sini menunggu konfirmasi, kita update ya, pelunasan. Oke, proses oh ya, di sini proses pelunasannya nanti ya. Jadi nanti sudah
Kan sudah konfirmasi DP. Setelah konfirmasi DP tadi, di sini langsung berubah menjadi status pelunasan ketika misalnya desainnya telah selesai, gitu kan. Dan di sini juga ada catatan, silakan telepon customer untuk mendiskusikan konsep lebih detail. Jadi customer tadi hanya sekedar melakukan pemesanan kaosnya model apa. Kalau untuk masalah desainnya nanti bisa dihubungi oleh si admin dan dikonfirmasi rencana desainnya mau seperti apa. Nanti rencana desainnya diinput di sini. Selanjutnya nanti masuk ke data bukti pembayaran. Bukti pembayarannya juga nanti akan masuk secara otomatis yang telah diupload sebesar 45.000 tadi, dan bukti pembayarannya juga yang 45.000 tadi sudah terkonfirmasi. Jadi yang kita konfirmasi tadi di pemesanan di sini, pemesanan DP-nya tadi yang di sini tadi, maka masuknya itu ke bukti pembayaran. Bukti pembayarannya ini nanti terisi otomatis ketika DP-nya tadi kita konfirmasi, dan di sini statusnya terkonfirmasi DP yang tadi. Terus di sini ketika misalnya customer sudah pembayaran pembayaran belum ya. Jadi kalau sudah misalnya prosesnya selesai, jadi nanti di sini ada status pembayarannya Diki yang sudah masuk itu 45.000, total pembayarannya sebesar 150.000. Jadi masih ada kekurangan biaya. Dan sampai di sini prosesnya sudah selesai, menunggu konfirmasi bahwa desainnya sudah siap atau belum. Jadi beberapa hari ke depan tinggal diproses desain yang diinginkan. Ketika misalnya telah selesai, maka pihak admin akan menghubungi customer atas nama Diki untuk melakukan pengambilan baju atau melakukan pembayaran. Kalau untuk melakukan pelunasan, silakan masuk ke data pemesanan desain, dan di sini atas nama Diki ingin mengambil baju dan ingin melakukan pelunasan. Jadi tinggal klik button pelunasannya. Setelah itu nanti Diki di sini DP-nya itu 45.000, total pembayarannya 150.000, sisa pembayarannya itu 150.000. Jadi pelunasan yang harus dibayarkan adalah sebesar 150.000. Kita proses pembayaran. Setelah kita proses pembayaran, maka kembali ke pemesanan desain. Di sini statusnya selesai dan sudah melakukan pelunasan. Terus di data pembayaran tadi, nah di data pembayaran kembali masuk atas nama Diki sebesar 150.000. Otomatis ya, di sini data pembayarannya otomatis masuk ketika ada yang melakukan pembayaran. Dan di data rencana desain di sini juga otomatis masuk ketika ada yang melakukan order dan telah mendiskusikan dengan admin, dan fotonya telah diupload ke dalam data rencana desain tadi. Terakhir di sini adalah laporan data admin, data bahan baku, customer, dan lain-lain. Misalnya di sini kita mau cetak laporan customer. Jadi kita misalnya mau cetak berdasarkan nama customernya Diki misalnya, kita cetak, maka di sini akan menampilkan laporan. Di sini langsung arah ke printer ya, printer. Jadi ketika misalnya kita cetak berdasarkan nama Diki, maka di sini akan tampil dengan username Diki. Begitu juga dengan laporan yang lain. Laporan yang lain juga seperti itu ya. Jadi tinggal kalian cetak berdasarkan apa, maka akan tampil seperti halaman seperti tadi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin videonya yang di bagian admin perlu kalian pelajari lagi, perlu kalian ulang-ulang lagi jika misalnya belum paham. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa tanyakan langsung ke saya melalui via WA. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.